mendidih, airnya itu akan menjadi sebuah air hujan, air matanya. Dan apabila itu marah, itu akan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang di Berling, Mascaket maupun yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema tentang siapa sesosok Eyang Semar yang sesungguhnya. Ini menurut dalam versi saya atau dalam batas kemampuan dalam pemikiran saya yang ada, karena dengan adanya seorang netizen yang bertanya siapa Semar itu yang sebenarnya. Kalau menurut dalam versi saya atau di dalam batas kemampuan saya, Semar itu kan diceritakan di dalam perwayangan, yaitu anggitannya para leluhur terdahulu itu yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Semar itu adalah sebuah gambaran hidup yang figurnya atau tubuhnya itu bulat, pendek. Itu sesosok orang Semar yang ada di atas muka bumi ini. Kalau di dalam pengetahuan saya, sesosok orang Semar itu kan dalam bahasa Jawa atau versi di tanah Jawa ini yang disebut Sang Pamomong. Kalau di dalam versi di tanah Pasundan itu adalah Eyang Kuncung Putih. Nah, yang disebut Eyang Kuncung Putih atau Eyang Semar yang mempunyai tubuh yang pendek, yang mempunyai kuncung. Kuncung tersebut itu adalah sebuah bahasa Siloka di dalam tanah Jawa yang terdapat sumber 8 ilmu yang ada di atas kepala atau di mahkotanya. 8 ilmu tersebut itu adalah berisi 4 kiblat yang ada di tanah Jawa, yaitu kiblat timur dan kiblat barat, kiblat selatan dan kiblat utara. Kuncungnya berada di tengah karena di tanah Jawa ini ada sebuah hari yang terdapat pasaran yang tertinggi adalah pasaran Kliwon. Kliwon itu hitungannya kan 8, tempatnya berada di tengah. Nah, yang disebut berada di tengah itu kalau mendapat dalam batas kemampuan saya itu berdirinya sebuah keadilan. Nah, yang disebut keadilan itu adalah sebuah isi dari pengetahuan yang ada, yang telah diturunkan kepada manusia agar manusia itu memahami perjalanan hidup, mengapa kita itu dilahirkan ke atas muka bumi ini. Kita dilahirkan di atas muka bumi ini itu Yang Maha Kuasa atau Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tujuannya manusia tersebut itu untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Dalam pengabdiannya itu diberi sebuah pengetahuan. Di dalam isi pengetahuan itu adalah ada sebuah 4 ilmu. Satu itu adalah ilmu yang disebut ilmu cinta kasih. Yang disebut ilmu cinta kasih itu, kita itu mengasihi kepada orang lain, mengasihi pada diri sendiri. Dalam asih itu adalah mampu merasakan bagaimana kebahagiaan orang lain, kita pun harus merasakan ikut berbahagia.
bagaimana yang sedang dirasakan oleh penderitaan orang lain, kita pun harus mampu merasakan dalam penderitaannya. Itu yang disebut cinta kasih, penuh kasih sayang kepada sesama dan kepada keturunan dan semua umat yang ada di atas muka bumi. Yang disebut keadilan sendiri itu adalah juga sumber dari sebuah pengetahuan. Keadilan itu juga kita akan mampu merasakan bagaimana cara kita itu hidup supaya kita itu memberikan suatu keadilan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Di dalam keadilan itu ada sebuah kebenaran. Yang disebut kebenaran itu adalah kita itu menunjukkan sesuatu keadaan yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya yang ada, tidak ditutupi dan juga tidak diingkari. Itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam kebenaran itu adalah suatu kejujuran. Paling hal yang terkecil untuk di dalam manusia hidup di atas muka bumi ini itu adalah suatu kejujuran. Karena kalau sudah mencapai kejujuran dalam kehidupan manusia itu adalah di atas muka bumi ini itu adalah sudah penuh, kita itu diberi wasiat atau diberi amanah oleh Yang Maha Kuasa dengan adanya hidup itu menuju kepada pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Karena kalau versi di tanah Jawa itu adalah Eyang Semar sendiri atau yang disebut Eyang Ismoyo. Kalau di dalam cerita itu apabila sedih, airnya itu akan menjadi sebuah air hujan, air matanya. Dan apabila itu marah, itu akan menjadi sebuah halilintar atau petir yang ada di atas muka bumi ini. Itulah sesosok Eyang Semar yang ada di atas muka bumi tanah Jawa ini. Eyang Semar itu adalah sebuah sosok untuk contoh yang isi dalam pengetahuan yang ada di dalam dirinya untuk kita itu semua. Itulah sesosok Eyang Semar. Nah, dalam arti kata, kalau menurut dalam versi saya, video yang sudah saya buat kemarin, di antara perjanjian Syekh Subakir dengan Eyang Semar itu adalah sebuah perjanjian. Syekh Subakir itu berjanji kepada bumi Nusantara, cuman difigurkan sebuah sesosok manusia yang mempunyai sifat yang arif dan bijaksana itu, yang untuk di kemudian hari itu yang disebut akan lahir seorang kesatria piningit yang dinanti oleh kita semua. Itulah dalam cerita sedikit dalam tentang versi di tanah Jawa di dalam batas kemampuan saya. Karena saya itu bukan dalang, tentunya itu juga mungkin ada sesuatu kekeliruan atau kekurangan yang saya ceritakan. Barangkali itu bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan diikuti. Apabila tidak bermanfaat, diabaikan saja. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Kiranya sampai di sini dulu dalam cerita tersebut. Akan kami sambung kembali di video yang akan datang. Kami sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya, di antaranya kelebihan dan kekurangannya dalam cerita tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.